Kata orang, rumah itu jodoh-jodohan. Tapi nyatanya mau sebagus apapun, kalau tidak nyaman, pasti tidak jodoh. Dari ukuran yang pas, layout yang cocok, dan desain non-elegan, semuanya terbungkus dengan rapih di balik pintu ini. Jangan sampai lewatkan rumah jodoh kamu ini sebelum kamu menyesal di kemudian hari. Mari kita mulai. Rumah bangunan mandiri di area BSD City itu lagi marak-maraknya karena demand-nya itu banyak sekali. Tapi sekalinya ada stok yang bagus, pasti langsung sold out dalam waktu kurang dari 1 bulan. Contohnya itu rumah Foresta BSD yang sudah pernah aku review dan posting sebelumnya. Itu cepet banget karena dalam 2 minggu udah langsung dealing dan banyak sekali yang nggak kedapetan. Nah, hari ini aku mau review rumah yang menurut aku mirip banget dengan rumah tersebut. Mulai dari tone-nya, warnanya, fasadnya, dan juga harganya jauh lebih affordable. Posisinya ada di The Icon Cluster Cosmo di BSD. Clusternya ini deket banget ke Mall Aeon Mall dan juga pintu tol. Literally cuma 1 menit. Kalau kalian nggak percaya, nanti saat kalian survei sama aku, kalian bisa langsung cek sendiri di Google Map. Jadi kemana-mana itu sangat dekat, fasilitasnya juga sangat banyak. Oke, kita langsung mulai aja. Mulai dari fasad rumahnya, ini modern, minimalis seperti yang sudah aku bilang. Banyak tone-tone kayu dan warna-warna yang simple dan juga minimalis. Pasti disukain dari anak yang masih muda, remaja, dewasa, sampai udah lansia. Untuk carportnya ini bisa untuk 2 mobil, lantainya udah lantai HT 60x60. Kanopinya juga sudah terpasang dari tempered glass 8 mm dengan panel-panel kayu, kisi-kisi, jadi lebih cantik. Dan juga kalau mobil kalian parkir di sini, mataharinya tuh lebih ke filter. Nah, di rumah ini belum ada garasi dalam ya, tapi kalau menurut aku kalian butuh kapasitas lebih, kalian bisa parkir menyamping. Apalagi depan rumah ini masih kafling kosong, melompong, jadi kalian bisa punya space lebih untuk kalian pakai sesuai kebutuhan. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai memasuki ke area teras rumah. Ini adalah area penghijauannya, tamannya besar sekali. Dan kalau kalian lihat di sisi samping, ini ada barisan pohon-pohon yang masih kecil, sengaja ditanam supaya nanti pas tumbuh besar, jadi kesannya seperti satu pagar untuk rumah ini. Dan ini merupakan batas GSB dari unit rumah ini. Kebetulan rumah ini posisinya ada di Hook Banci. Ada beberapa orang tanya ke aku, Hook Banci itu artinya apa? Jadi kalau kalian lihat beberapa rumah, ada rumah yang posisinya di badan, tapi di satu sisi juga nggak menempel dengan tetangga samping, karena dia ini bersebelahan dengan fasum atau mungkin jogging track atau jalanan umum. Sehingga kalian bisa punya rumah di badan, tapi juga bisa menikmati fasilitas dari Hook, yaitu sirkulasi udara yang lebih dan juga penghijauan yang lebih enak dilihat mata. Nah, ini area teras depan rumah, semuanya ini sudah pakai keramik granit tile, slabnya yang besar, dan ini menurut aku space-nya sangat cukup kalau kalian mau taruh banyak kursi-kursi coffee table untuk nyambut tamu, sehingga tamu-tamu kalian yang datang itu nggak perlu disambut sampai masuk ke dalam rumah. Apalagi zaman sekarang udah jarang nyambut tamu, udah lebih banyak orang-orang introvert. Oke, kalau tadi kalian ingat aku sempat bilang rumah ini tuh dibangun dengan material yang menurut aku cukup berkualitas, bukan yang standar aja. Contohnya dari fasad depan ini kalian bisa lihat ini ada motif corak batu yang menurut aku cantik sekali. Ini bukan granit, bukan marmer, tapi ini adalah batu alam Travertine yang lagi ngetren banget, lagi ngehit sekali sekarang di beberapa rumah yang aku review. Karena tone warnanya ini cocok dengan berbagai perabotan, dengan berbagai fasad rumah, dan dia ini menambah kesan elegan untuk rumah kalian. Untuk pintu utama ini sudah pakai double door dari solid wood. Jadi benar-benar megah sekali. Kalian mau bawa masuk banyak barang, kasur, lemari, itu gampang ya keluar masuknya. Pintunya ini sudah include smart door lock, udah terpasang dari Dexon, udah ada kamera dengan 3D face recognition, password, bisa tap kartu, juga bisa pakai fingerprint. Tapi nggak usah takut kalau baterainya habis karena dia juga punya slot untuk kunci manual.
Nah, kalian lihat di bagian dalam rumahnya ada satu layar. Jadi, kalau smart door lock-nya ini udah on, udah kalian connect, nanti kalau ada tamu pencet bel, wajahnya itu bisa langsung kelihatan dari sini. Jadi, kalian gak usah buka tutup pintu lagi untuk ngelihat siapa yang mampir. Oke, kita masuk pintu utama, langsung ketemu dengan satu area ini agak tertutup karena dia ini merupakan area foyer. Atau kalau kalian mau taruh beberapa kursi duduk untuk terima tamu yang lebih intimate juga bisa. Di bagian kiri ini ada bukaan sliding jendela besar sekali karena aku ingetin sekali lagi rumah ini posisinya di hook banci, makanya dia bisa dapat pencahayaan tambahan dari sisi samping. Sebelum aku lanjut ke area tengahnya, aku mau kasih tunjuk dulu di belakang aku ada satu pintu ini menuju ke kamar tidur tamu di lantai 1. Dan terutama untuk kalian yang punya orang tua yang menginap atau tinggal bareng, kalian bisa fungsikan kamar ini sebagai kamar orang tua. Yang aku suka, kamar tidur lantai 1 itu biasa ukurannya kecil banget. Mungkin yang standar 33, 23. Tapi untuk kamar ini besar sekali dan space-nya itu enak, sangat leluasa. Apalagi dia punya bukaan jendela menghadap ke depan yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan. Dan dia juga punya kamar mandi dalam yang cukup besar. Sanitary-nya semuanya sudah include, dari Toto, mulai dari showernya sudah double head, keramiknya juga sudah cantik, sudah ada exhaust fan dan shampoo niche-nya semua sudah lengkap. Tinggal kalian pakai saja. Oke, kita lanjut lagi ke area depan. Dan tadi aku sepertinya lupa sebut kalau lantainya ini semua menggunakan keramik granit tile 1x1 dengan motifnya ini motif cantik sekali. Penyusunannya juga penyusunan yang sangat pintar karena motifnya itu nggak kelihatan terpisah-pisah tapi semuanya menyambung kayak satu slab besar. Warnanya juga cantik banget, jadi bisa cocok ke perabotan kalian warna apapun itu. Karena aku tahu banyak bangunan mandiri lainnya pemilihan keramiknya itu kadang salah, padahal lantai flooring ini adalah salah satu faktor paling krusial untuk orang memilih rumah. Apakah motifnya cantik atau enggak. Di kanan aku ini adalah area sirkulasi udara yang bisa kalian pakai sebagai tempat jemuran atau laundry area sehingga nggak terlihat dari arah depan pas masuk rumah itu nggak kelihatan berantakan. Nah, kalau di rumah kosong kayak gini memang kadang tuh kalian harus berimajinasi, berbayang-bayang posisi perabot-perabotannya. Tapi justru itulah yang aku suka. Jadinya kalian bisa punya feeling lebih terhadap rumah itu. Di bagian kiri ini kalian bisa taruh meja makan. Di bagian tengah kalian bisa jadikan sebagai living area, taruh sofa, TV-nya di depan itu colokannya sudah ada, tinggal tambah buffet TV-nya. Dan di belakang aku ini sudah ada saluran-saluran air dan juga listrik untuk kalian bisa pasang kitchen set. Bukaan jendelanya juga sudah ada besar di sebelah kiri karena dia sudah memikirkan posisi kompor kitchen set kalian. Jadi kalau kalian masak bisa langsung buka jendela aja, asap-asapnya tetap bisa ada sirkulasi ke arah luar rumah. Oke, sebelum kita naik ke lantai 2, aku jelasin dulu di bagian belakang ini ada satu area outdoor, taman belakang. Di bagian ujung itu ada satu pintu menuju kamar tidur ART. Ini udah cantik banget, jadi bukan taman basah tapi taman kering, menembus sampai atas, belum ada kanopi sehingga udara dan curah-curah hujan tuh masih bisa masuk. Dan di area depan sini ini adalah area dapur kotornya. Kompornya udah terpasang 2 tungku, bahkan masih di plastik karena memang yang aku bilang rumah ini tuh bener-bener masih brand new, masih grass. Bahkan tukangnya itu baru selesai kemarin, tapi hari ini aku udah langsung datang review demi kalian. Sinknya ada di sebelah sini. Lalu di bagian paling belakang ini masih ada area bukaan yang udah ditutup dengan coaster-coaster seperti ini supaya lebih private. Kalian juga bisa fungsikan sebagai tempat jemuran dan ini merupakan satu-satunya akses untuk ART kalian bisa keluar masuk rumah tanpa harus melewati main space di dalam rumah. Oke, sekarang kita langsung balik aja ke area dalam ya. Nah guys, sebelum kita naik ke lantai 2, aku mau kasih tunjuk dulu karena tadi sempat kelewat. Di bagian kanan aku ini ada satu powder room. So, di bagian living room, meja makan, dan juga ruang tamu, kalau ada yang mau menggunakan toilet, bisa pakai ke powder room ini aja. Nggak usah masuk-masuk ke kamar tidur lagi. Dan ini tangganya, ini menurut aku spesial banget. Kalian perhatiin apa yang beda dari biasa.
yaitu railingnya. Dia pakai tempered glass 10 mm, itu tebal banget sehingga dia kokoh dan gak gampang pecah. Dan kaca ini membuat looks dari satu rumah ini benar-benar langsung meningkatkan tingkat elegannya dan juga minimalisnya. Pasti kalian jarang banget kan ketemu railing tangga yang full pakai tempered glass seperti di rumah ini. Di bagian bawah ini masih ada space kosong. Sebenarnya bisa kalian fungsikan banyak untuk kebutuhan kalian. Misalkan gudang di bawah tangga sebagai storage. Atau kalau kalian orang yang suka estetika, kalau menurut aku bisa dijadikan sebagai indoor garden. Jadi kalian bisa pasang batu-batu koral atau taman kering pakai botanical, bisa dipanggil orang landscaping, sehingga kalian bisa punya pemandangan yang cantik dari arah living room maupun dapur di sini. Masih ada penghijauan untuk mata kalian. Oke, kita langsung naik aja ke lantai 2-nya. Nah guys, di area tangga aja bukaan jendelanya itu masih dari dua sisi. Satu di atas bawah, yang ini juga ada. Bahkan karena jendela yang bawah ini bukan jendela mati, tapi bisa dibuka tutup, dia udah ada pengaman pembatas kaca seperti ini supaya anak-anak kalian tetap aman, gak main-main sampai ke arah luar. Makanya udah sampai diperhatiin sedetail itu sama ownernya ya. Nah ini area tangganya, kalian perhatiin ya, kalian lihat. Jadi di bagian kiri ini ada lampu-lampu seperti di villa. Udah pakai lampu sorot yang keren banget. Dan dia ini otomatis, lihat ya guys. Jadi kalau dia ngedetek ada pergerakan, dia akan langsung nyala sendiri. Jadi pas kalian tadi dari bawah naik ke atas, rasanya itu kayak ada yang nyambut kalian walaupun di rumah ini lagi nggak ada orang. Oke, kita nyampe ke lantai 2. Ini bagian tengah ketemu dengan family space yang menurut aku cukup besar. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor penting untuk klien-klien aku yang sebelumnya dalam memilih rumah pilihan mereka. Apakah lantai 2-nya masih ada family space supaya mereka itu tetap bisa quality time sama anak-anak mereka tanpa harus turun ke bawah. Karena tahu aja ya, anak remaja zaman sekarang kalau udah masuk ke kamar tidurnya masing-masing, udah nggak bakal keluar lagi sampai besok paginya. Kecuali misalkan di bagian luarnya ini ada area sendiri untuk TV, untuk main PS, jadinya kalian keluar kamar pun masih terkoneksi satu keluarga. Oke, di bagian kiri aku ini ada pintu sliding door kaca. Dia ini menuju ke arah area jemuran yang sudah ditutup dengan kanopi. Jadi kalau kalian pasang jemuran di sini, ibu-ibu nggak usah naik turun tangga lagi ke arah servis area yang di bawah, capek-capek hanya untuk ngambil baju kering. Dari sini sudah bisa nyambung ya. Dan yang mau aku kasih lihat, bagian sini, belakang ini bentuknya seperti balkon. Ini dari keramik, motif kayu, dan sekali lagi ownernya itu mikirin detail banget. Kalau kalian berdiri sini akan terasa ya, ini balkonnya tuh sedikit miring supaya kalau ada cipratan hujan dari atas, airnya itu tetap bisa jatuh ke arah taman yang di bawah. Jadi dia udah pikirin sedemikian rupa supaya airnya itu nggak menggenang. Ininya pun udah pakai railing kaca sehingga lagi-lagi cantik dan minimalis sekali. Di sebelah kanan ini ada satu ruangan yang bisa kalian pakai sebagai multifunction room. Bahkan daun ceilingnya udah cantik banget nih, dan dia dapat pemandangan kaca full ke arah samping rumah. Lagi-lagi karena rumah ini posisinya di hook banci, kalian bisa dapat pemandangan samping yang gak ketutup sama tembok rumah tetangga. Nah ini dia sengaja kasih full nih guys, dari kiri kanan atas bawah. Aluminiumnya udah pakai YKK Mandela yang bagus banget. Dan kalian kalau lagi taruh meja kerja di sini, kalian bisa nikmatin pemandangan ini. Rasanya seperti satu lukisan di kamar kalian sendiri. Bagus banget ya. Oke, kita lanjut lagi ke dalam. Kita langsung mulai aja ke bagian kamar tidurnya. Yang aku suka, semua kamar di sini udah ensuite bathroom. Jadi mereka punya kamar mandi masing-masing di dalam kamar. Terutama area master bedroomnya itu cantik sekali. Jadi kalian pastiin nonton videonya. Tunggu bentar lagi sampai habis. Kita mulai dari kamar anak yang di sebelah kiri aku.
Ukurannya menurut aku sangat make sense. Di bagian kiri ini sudah ada kamar mandi dalam, sanitary semua sudah lengkap, showernya sudah double shower, dan dia punya balkoni menghadap ke arah depan rumah. Jarang banget kan kamar anak itu punya balkon private sebesar dan secantik ini. Apalagi anak kalian bisa pakai ruangan ini dari mereka bayi sampai udah tumbuh besar, karena ukurannya yang menurut aku sangat cukup untuk taruh lemari sampai dengan 5 pintu, meja belajar, dan lain-lain. Sedangkan yang di seberang ini ada satu kamar tidur juga, ukurannya sih mirip banget sama yang tadi sudah kita lihat. Di sini juga sudah ada kamar mandi dalam, dan dia nggak dapat balkon, tapi tetap dapat bukaan jendela ke arah taman yang di bawah, sehingga pencahayaan tetap masuk, sirkulasi udara juga tetap ada, karena itu yang paling penting. Kamar mandinya ada di sebelah sini, menurut aku ukurannya juga oke banget, keramiknya juga bagus banget tone warnanya. Jadi dengan seperti ini, anak-anak kalian mau mandi nggak perlu rebutan kamar mandi lagi, dan mereka bisa punya private space-nya masing-masing. Nggak usah rebutan odol, nggak usah rebutan tempat sikat gigi atau shampoo, skincare, itu udah nggak usah berantem-berantem. Terakhir aku mau kasih lihat kalian area master bedroomnya yang menurut aku ini cantik banget. Kalian lihat di bagian belakang ya, ini udah full terbuka dari kaca semuanya, sehingga kalau lagi siang hari, lagi pagi hari, area ini akan cantik banget karena terang sekali. Di bagian kiri ini ada satu pintu menuju balkoni yang menyambung dengan balkon dari kamar anak yang tadi kita lihat. Jadi dari sini pun kalian tetap bisa terkoneksi dengan anak-anak kalian. Di bagian yang menghadap depan dia itu udah dikonsil dengan partisi-partisi kayu, sehingga privasinya itu bisa meningkat dan gak gampang dilihat sama tetangga dari depan. Tapi kalian tetap bisa nikmatin udara dan juga cahaya. Di bagian situ ada satu pintu kecil menuju balkon kecil, mungkin untuk kalian yang smoking atau yang suka udara-udara pagi bisa langsung buka dari pintu itu aja. Nah, ini adalah kamar mandi dalamnya untuk kamar master. Ukurannya menurut aku sedikit lebih besar daripada ukuran kamar anak. Itu juga dia bahkan udah sediain sedikit bukaan jendela yang di blur, sehingga area kamar mandi ini tetap dapat pencahayaan natural. Karena kamar mandi itu kalau nggak dapat cahaya natural rasanya itu redup dan juga lembab. Udah ada exhaustnya, sanitary-nya semua juga sudah include. Kalian tahu sendiri, seperti yang udah aku bilang di awal, rumah bangunan mandiri yang bagus di BSD itu lagi banyak banget demand-nya. Makanya dari kemarin, gak nyampe 1 minggu, 2 minggu, bahkan kurang lebih 1 bulan, itu rumahnya udah langsung sold. Makanya kalau kalian udah nonton video ini, menurut kalian layoutnya cocok, sesuai sama kebutuhan yang kalian cari, budgetnya pun mirip, kalian harus langsung janjian survei sama aku. Jangan sampai kayak klien aku yang kemarin ketinggalan 1 hari UTJ-nya langsung gak kedapetan. Rumahnya ini dijual di harga 5,9 miliar, masih bisa nego, masih brand new, grass banget, baru selesai kemarin sama tukangnya. Jadi buat kalian yang mau survei, cepetan janjian survei sama aku di nomor ini. Dan kalau kalian suka nonton video-video properti lainnya seperti rumah untuk ruko, kafling, komersial, banyak lagi, kalian bisa follow Instagram aku dan juga TikTok aku. Jangan lupa subscribe YouTube aku.